Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Dulu ketika ada kabar dari Trump bahwa warga Gaza akan dipindah ke tempat lain, ke negara-negara tetangga dan negara-negara Muslim, kita di Indonesia melakukan penentangan terhadap rencana itu. Trump berencana membangun Gaza dengan cara mengosongkan tanah ini dari penghuni Palestina. Mereka semua harus pindah ke tempat yang aman karena Gaza menjadi tempat pertempuran dan peperangan. Ketika nama Indonesia disebutkan oleh Trump sebagai salah satu negara yang akan menjadi tempat pemindahan, maka serta-merta para elit di negeri kita melakukan penolakan juga. Dari Presiden, Menlu, dan jajaran yang berwenang, semua menolak bahwa Indonesia akan menjadi tempat pengungsian warga Gaza. Hal yang mengejutkan, kini tiba-tiba Presiden Prabowo menyatakan kesediaan untuk menerima 1.000 warga Gaza ke negeri kita. Bagaimana dari menolak bisa langsung menerima? Motif apa yang ada di balik ini semua? Apakah ini semua lebih pada tujuan humanitarian, kemanusiaan, ataukah tujuan ekonomi politik? Hal yang mengejutkan lagi, pernyataan penerimaan ini pas kebetulan tidak lama ketika pihak Indonesia ingin melakukan lobby terhadap Trump agar Indonesia bisa berunding ulang untuk resiprokal tarif yang dikenakan pada Indonesia. Lalu apakah ini semua benar-benar terkait dengan upaya melicinkan perundingan di atas agar Amerika segera memberikan keringanan tarif pada Indonesia? Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa Presiden Prabowo melakukan kunjungan pada beberapa negara yang berada di sekitar Palestina seperti Uni Emirat Arab, lalu Mesir, Turki, Qatar, dan Jordan. Beberapa waktu lalu jelas Trump menyebutkan negara-negara di atas tadi atau negara tetangga Gaza akan menjadi salah satu tempat pemindahan warga Gaza. Dari pernyataan-pernyataan kepala negara di mana Pak Prabowo berkunjung, nampak Turki dan Mesir sudah menyatakan tidak setuju dengan rencana Trump pada warga Gaza. Munculnya pernyataan dari mereka ini mengartikan bahwa Presiden Prabowo membicarakan masalah ini dengan mereka. Karena kritik dari tanah air yang semakin kencang, pemerintah Prabowo nampaknya memberikan penjelasan lain. Benarkah perundingan warga Gaza ke Indonesia itu baru mulai sekarang? Ternyata berdasarkan berita yang dilaporkan oleh sumber-sumber Israel, justru rencana pemindahan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan semenjak Trump menyatakan warga Gaza akan dipindahkan ke Indonesia, saat itu pula lalu perundingan itu nampaknya mungkin sudah dimulai. Bahkan pihak Israel berdasarkan berita mereka sudah memulai membuat pilot project untuk 100 orang lebih dahulu dan mereka semua akan bekerja di Indonesia sebagai kuli bangunan. Mereka semua akan dikerahkan menjadi pekerja konstruksi. Berita ini misalnya dimuat oleh The Times of Israel. Lalu Jerusalem Post pada tanggal 26 Maret 2025 sudah memberitakan di laman web mereka dengan judul 100 Gazan to Migrate to Indonesia for Work under New Plan N12. Proyek ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Ghassan Alian, Koordinator Government Activities in the Territories atau disebut dengan KOGAT. Jadi, jika media-media di Israel sudah menyebutkan migrasi seperti maka, kemungkinan besar pemerintah Indonesia sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Israel. Secara logika, tidak mungkin mereka menyatakan demikian, artinya pihak Israel, jika tidak ada pembicaraan lebih dahulu dengan pemerintahan Indonesia. Ingat bahwa migrasi dari satu negara ke negara lain tidak bisa dilakukan dengan mudah dan begitu saja. Apalagi jika migrasi itu terjadi pada 100 orang dan itu datang dari negara yang rawan. Kita harus tahu apakah memang pilot project di atas itu sudah benar-benar terjadi ataukah pilot project itu hanya pilot project saja. Namun hal yang mengecewakan adalah mengapa berita proyek awal perpindahan 100 orang Gaza ke Indonesia ini justru tidak berkembang di media kita. Padahal media Israel sudah memberitakan sejak Maret 2025 lalu. Memang kerusuhan politik domestik menguras tenaga kita sehingga ada hal-hal penting yang harus kita ketahui ternyata lewat begitu saja.
Indonesia ini memang negara besar, bahkan terbesar dengan penduduk muslimnya, namun untuk urusan politik dan konflik di Timur Tengah, peran kita bisa dikatakan belum begitu dipertimbangkan, terutama pasca tidak adanya gerakan non-blok. Untuk memiliki peran yang berarti di konflik Israel-Palestina, Indonesia harus memiliki peran berarti bagi negara-negara Arab. Untuk sampai pada status dianggap penting oleh negara-negara Arab, maka Indonesia harus memiliki performa yang lebih baik secara politik dan ekonomi, sehingga peran ini bisa menaikkan citra Indonesia, paling tidak pada level negara-negara OGI. Sampai sejauh ini, peran Indonesia masih tertinggal oleh Malaysia. Misalnya, citra Malaysia di Timur Tengah jauh lebih baik. Hal ini disebabkan karena Malaysia sudah lama menanamkan pengaruh yang begitu luas di negara-negara Timur Tengah melalui berbagai jalur, terutama investasi ekonomi dan jalur pendidikan. Pengusaha-pengusaha negeri jiran ini banyak menanamkan modal mereka di negara-negara Timur Tengah. Malaysia sudah lama memberikan ratusan ribu beasiswa ke Timur Tengah, sehingga banyak alumni-alumni dari Malaysia yang memegang peranan penting di negara-negara mereka masing-masing di Timur Tengah. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Indonesia sampai saat ini masih berharap banyak investasi dari negara-negara Timur Tengah, seperti dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya, di mana itu berbalik dengan Malaysia. Memang kita Indonesia patut untuk mulai mengambil peran, namun jika peran yang diambil adalah terlibat dalam pemindahan 1.000 warga Gaza, maka itu hal yang menurut saya salah langkah dari awal. Proyek pemindahan ini artinya Indonesia memberikan keleluasaan pada Amerika dan Israel untuk menguasai Gaza secara mudah. Jika ini yang terjadi, artinya kita mengganggu kedaulatan Palestina karena Gaza adalah salah satu wilayah yang harus mereka pertahankan untuk menjadi Palestina. Selain itu, warga Gaza juga belum tentu mau dibawa ke Indonesia. Secara hukum internasional, Indonesia juga harus melakukan ratifikasi konvensi tentang pengungsi agar pengungsi memang benar-benar mendapat perlindungan ketika mengungsi ke Indonesia. Memang pemerintah Indonesia akhirnya memberi pernyataan bahwa mereka tidak akan memberikan izin tinggal permanen di Indonesia, namun siapa yang menjamin itu tidak terjadi jika kita terlibat dalam proyek Amerika dan Israel ini? Sebagai catatan, sebelum terlambat, saya pikir pemerintah Indonesia harus mundur dari rencana ini dan memberikan bantuan kemanusiaan dengan cara lain. Memindahkan 1.000 warga Gaza itu tidak sama dengan memindahkan warga karena bencana alam. Warga Gaza adalah korban perang dan keserakahan Amerika dan Israel. Dengan memindah mereka ke Indonesia, kita bisa dianggap membantu agenda Amerika dan Israel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.